Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 77, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Dalam Quran tersebut, ayat tersebut dibacakan berulang-ulang hingga 31 kali. Di situ dimaksud untuk mengingatkan kita sebagai hambanya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimanapun keadaan kita, hendaklah kita senantiasa ingat bahwa segala kenikmatan di dunia yang selama ini kita nikmati adalah karunia Allah, dan ketika kita diuji dengan ketiadaan nikmat atau kesengsaraan, maka Allah adalah tempat satu-satunya untuk memohon pertolongan. Sebagaimana Quran surat An-Nahl ayat 53, Allah berfirman yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, Allah berfirman yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah juga mengingatkan kita betapa pentingnya dan wajibnya mensyukuri nikmat Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah SWT mengkaruniakan hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap istiqomah, senantiasa bersyukur, dan dengan sebaik-baiknya memanfaatkan kesehatan dan waktu luang yang telah diberikan kepada kita untuk meraih ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pandemi COVID-19 yang bersifat global dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan, bermula hanya berdampak pada efek kesehatan, kemudian meluas pada aspek ekonomi, pendidikan, agama, dan pemerintahan juga pangan. Jalan dengan saat ini kewajiban kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Tentu tugas kita adalah bagaimana menemukan hikmah dari bencana yang kita alami sekarang ini. Melihat karakteristik COVID-19 dan multiplier efek yang ditimbulkan, prasangka baik kita kepada Allah, tidak saja kita sedang diuji kesabaran kita, tetapi juga sedang meminta kita untuk menginstal ulang tata kehidupan yang baru. Yang pertama, bumi kita sudah merasakan beban yang sangat berat, kerusakan lingkungan di mana-mana, polusi udara, pencemaran air, sungai dan laut, sampah menggunung, deforestasi, dan bahkan pemanasan global. Juga lapisan ozon yang semakin menipis. Semua tergantung kita. Namun kini banyak orang yang berdiam diri di rumah dan menjalankan pekerjaan di rumah, aktivitas di rumah, melakukan ibadah di rumah bersama keluarga, dan itu berakibat jalan sekarang jadi sepi, pasar sepi, toko tutup, warung sepi, dan mobilitas sosial terbatas. Kemudian dengan itu, seiring dengan tadi polusi udara teratasi, lapisan ozon membaik, langit semakin bening membiru, sampah berkurang, dan udara semakin terasa segar. Saat bumi beristirahat seperti sekarang ini, mestinya menjadi momentum kita untuk merenung. Apakah ketika pandemi COVID-19 berakhir nanti, lalu alam yang sudah tenang seperti ini akan tetap tenang dan membuat hidup kita nyaman dan sehat? Semua tergantung kita. Tapi sebenarnya pandemi COVID-19 adalah pesan bahwa kita harus berubah dan memulai hidup dengan cara yang baru. Pandemi COVID-19 memberi pesan bahwa bumi harus istirahat agar kondisi lingkungan pulih.
adalah tugas kita untuk saat ini merancang bagaimana pemulihan lingkungan terus terjaga meski pandemi COVID-19 setelah berakhir. Yang kedua, install ulang tata hidup sehat. Hidup sehat ini menjadi obsesi semua orang. Pandemi COVID-19 telah memaksa kita semua untuk mengubah cara hidup. Sebelum ada musibah ini, hand sanitizer hanya digunakan di rumah sakit, hanya untuk digunakan saat keluar masuk ruang rawat inap. Cuci tangan dengan sabun sebelumnya hanya kita lakukan saat sebelum dan sesudah makan. Namun kini setiap saat orang mencuci tangan, setiap saat orang membawa hand sanitizer untuk menjaga kebersihan diri sendiri. Kemudian masker yang dulu hanya digunakan untuk tenaga medis sekarang juga diwajibkan untuk digunakan kita semua. Kemudian orang berlomba-lomba untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, meningkatkan daya tahan tubuh kita, karena kita tahu mengingat daya tahan tubuh kita adalah obat penangkal efektif COVID-19. Orang pun tanpa disuruh memulai rajin berolahraga dan berjemur. Dengan demikian, COVID-19 telah memaksa kita menginstal ulang cara hidup kita dengan cara hidup sehat yang lebih baik. Yang ketiga, install ulang tata kehidupan sosial ekonomi. Solidaritas sosial makin berubah. Dulu individualisme orang perkotaan begitu menonjol. Kini empati mereka semakin meningkat, kesadaran semakin meningkat. Gerakan solidaritas untuk membantu korban ekonomi COVID-19 semakin marak di mana-mana. Aneka program donasi melalui media sosial berkembang secara simultan, pembagian sembako dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, install ulang tata kehidupan para pembelajar. Kita berlomba-lomba dalam inovasi. Ternyata musibah ini mendorong para pembelajar untuk mengerahkan ilmunya untuk memberikan solusi. Banyak inovasi bermunculan, baik inovasi peralatan medis, inovasi pelayanan medis maupun inovasi obat-obatan. Musibah ini memberi pelajaran pentingnya mencari ilmu yang bermanfaat di saat-saat seperti ini. Inilah taruhannya pada kapasitas keilmuan kita. Ilmu bukan untuk unjuk kebanggaan, tetapi untuk solusi. Yang kelima, install ulang kehidupan spiritual. Semula Allah dianggap terlalu jauh dari urusan duniawi, namun kini orang berusaha agar Allah hadir sedekat-dekatnya dengan kita. Kebetulan pandemi COVID-19 terjadi pada bulan Ramadan, semakin membuat proses install ulang spiritual kita semakin sempurna. Salah satu proses refleksi spiritual penting adalah bahwa kita ternyata bukan siapa-siapa. Menghadapi virus sekecil ini saja tidak berdaya. Disinilah kesadaran spiritual mulai tumbuh. Semua tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Allah. Kapan pandemi berakhir pun mesti dengan campur tangan Allah. Namun intervensi Allah untuk memulihkan keadaan juga melalui proses-proses yang objektif. Allah meminta kita tidak sombong dengan ilmu yang kita miliki, sehingga kita dengan rendah hati belajar dan belajar untuk menemukan cara pengobatan dan pencegahan COVID-19. Allah meminta kita untuk saling tolong-menolong. Allah telah meminta kita untuk menjaga alam. Dan Allah telah meminta kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Dia berikan. Mungkin inilah cara Allah meminta kita untuk menginstal ulang tata kehidupan kita, agar kita makin bersyukur atas nikmat alam, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, dan nikmat iman. Kita telah dikaruniai akal dan hati. Mari kita gunakan untuk menginstal ulang tata kehidupan sebagai wujud syukur kita, dengan tatap didasari keyakinan bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapannya. Ikhtiar install ulang ini penting sebagai sikap tunduk kita pada firman Allah Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.